Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Iza Fikra Basyaria akan mempresentasikan metodologi studi Islam kontemporer dengan judul Global Salafisme, Jihadi Salafisme sebagai sosok ekstrim global salafisme. Oke, yang pertama, pasca peristiwa WTC Bern pada tanggal 11 September 2001 sampai sekarang dengan berkedok The War Against Terrorists yang dicanangkan George W. Bush, radikalisme kemudian dilekatkan dengan ajaran Islam. Di antara perubahan sifat rahmat Islam ke arah problematik ditandai oleh tragedi tersebut yang mengibarkan terma global salafis. Nah, tulisan yang didorong oleh persoalan yang menonjol tentang global salafisme itu ada dua. Yang pertama, apakah yang menjadi pendirian dasar doktrinnya, mengapa ia bersemangat, dan apa hubungannya dengan politik kekerasan? Dan yang kedua, apakah yang membuat salafisme sedemikian sulit untuk didefinisikan ambiguitas dan fragmentasinya? Baik, selanjutnya, kajian-kajian yang terkait dengan salafisme dinyatakan oleh Quintan Victorowicz. Ada dua, yaitu yang pertama, kelompok kajian yang membahas idealisme dan faktor-faktor signifikan tentang radikalis, salafis, dan jihadis. Lalu yang kedua, kelompok kajian tentang implikasi salafisme yang secara tandas tampak dalam berbagai kekerasan dan teror yang memuat di dalamnya mitos, realitas, dan respons finansial dan jaringannya. Baik, selanjutnya ada salafisme global. Oke, yang pertama akar historis dan doktrinnya. Salafus soleh yaitu, jadi salafisme itu berasal dari kata salafus soleh, yaitu 3 generasi pertama Muslim yang dipandang sebagai uswah bagi masa depan umat Islam. Nah, tiga generasi pertama Muslim itu adalah ada 3. Yang pertama ada sahabat Nabi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada masa tabi'in, yaitu yang hidup pada masa sahabat Nabi. Lalu yang ketiga ada tabi'ut tabi'in yang hidup setelah zaman sahabat Nabi tersebut. Baik. Yang kedua, salafisme mengajarkan untuk kembali kepada sumber-sumber pokoknya, yakni Al-Quran dan Al-Hadith. Dan yang ketiga, salafisme menolak taklid kepada 4 mazhab hukum Islam, dan karenanya menerima sebuah ijtihad. Selanjutnya, nah, ada 3 tokoh yang mendominasi dalam salafisme yang berkedok Wahabisme ini. Jadi, salafisme ini bisa dikatakan mengambil inspirasi dari Wahabisme, yaitu ada siapa aja? Nah, ada 3 orang. Yang pertama ada Ahmad bin Hambali, lalu ada yang kedua Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, dan yang ketiga ada Muhammad bin Abdul Wahab. Selanjutnya, oke. Nah, 4 pokok doktrin salafisme dari Wahabisme. Nah, seperti yang saya katakan tadi, salafisme ini mengambil inspirasi dari Wahabi. Nah, yang pertama ada kembali kepada sumber pokok Islam. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sumber pokok Islam itu ada 2, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu yang kedua, regulasi antara mukmin dan non-mukmin ya. Nah, apa saja kontribusi Wahabi terhadap Salafi adalah perlakuan keras terhadap orang asing dan sekte-sekte yang non-Wahabi, seperti itu. Lalu yang ketiga ada anti-Syiisme. Nah, anti-Syiisme itu adalah ada 2 ya, ada 2 alasan penolakan terhadap Syiisme sebagai bid'ah, yaitu yang pertama Syiis mengkultuskan imam, dan yang kedua Syiis menolak 3 di antara Khulafa' Rasyidin, dan karenanya menolak para sahabat Nabi dan otentisitas hadis yang merupakan basis ajaran Wahabi atau Salafi. Nah, yang keempat ada hisbah atau dakwah bentuk puncak jihad. Nah, ambiguitas Wahabi yang diwariskan pada Salafi modern adalah pada praktik hisbah, yakni al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Nah, jadi praktik hisbah di sini adalah dengan tujuan untuk mencapai puncak jihad, yaitu al-amr bil ma'ruf dan wan nahi anil munkar, seperti itu. Menyuruh kepada kebaikan dan menolak kepada kemungkaran. Baik, oke. Nah, identitas dan pemberdayaan. Yang kedua yaitu identitas dan pemberdayaan.
sense of superiority menurut Rollmeyer. Nah, di sini Rollmeyer menyatakan adanya sense superiority. Apa sajakah sense superiority itu? Ada 6 dimensi. Nah, yang pertama, bukan gerakan revolusioner secara eksplisit. Nah, yang kedua, penyerapan pemberdayaan terhadap superioritas intelektual. Nah, yang ketiga, salafisme menyediakan identitas yang kuat terhadap para pengikutnya. Yang keempat, identifikasi jauh lebih mudah dengan umat yang lebih besar daripada persaudaraan. Yang kelima, ada pemberdayaan pengikut untuk secara aktif berpartisipasi dalam misi salafi dan dakwah. Dan yang terakhir, memiliki tantangan yang sangat hebat tentang ambigius dan fleksibilitas. Selanjutnya ada politik. Nah, politik di sini ada dimensi politik salafisme ada berapa? Ada 3. Yang pertama, tenang dan siluman dengan arahan di balik layar kepada pemeran lapangan. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan tenang dan siluman itu mereka apa namanya menyeru secara sembunyi-sembunyi, tetapi sangat menusuk atau sangat mempengaruhi orang-orang sekitarnya seperti itu. Nah, yang kedua penyusupan. Nah, penerapan dimensi siluman tetapi beraksi secara politis sambil membuat fitnah. Nah, mereka apa namanya menyusup atau mengadakan politik di balik layar, akan tetapi sambil membuat fitnah. Nah, yang terakhir ada seruan reformasi politik, aktivitas terbuka dengan seruan reformasi politik. Nah, jadi mereka terang-terangan untuk apa namanya mempromosikan diri mereka sendiri seperti itu. Oke, yang keempat ada jihadi salafi. Jihadi salafisme mengkonsentrasikan kepada analisis realitas politik. Lalu yang kedua, menemukan strategi dan praktik untuk cara mengubah realitas dan menerapkannya pada situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Nah, jadi Salafi ini terinspirasi dari Sayyid Qutbi yang idenya tentang jahiliyah dan hakimiyah bertepatan dengan akidah jihadi Salafi. Yang terakhir, Yusuf Al-Uyairi merupakan contoh yang baik jihad kontemporer yang mengkombinasikan terminologi Salafi tentang tauhid, tazkiyah, dan niyah yang diarahkan untuk implementasi strategi jihadi. Ya, yang terakhir ada agenda materi studi Islam. Nah, yang pertama ada epistemologi historis. Nah, apa saja sih yang melatar belakangi adanya jihadi Salafi ini? Yang pertama ada peristiwa Perang Salib yang beralih pada kolonialisme dan dominasi postkolonial oleh negara-negara Barat. Yang kedua ada pencurian sumber daya negara-negara Muslim yang lemah. Lalu yang ketiga ada pengendalian negara-negara Muslim yang lemah agar tidak memperoleh kemampuan melawan dominasi berbagai sarana di ranah ekonomi, militer maupun politik. Dan pendudukan berbagai wilayah untuk melancarkan aksi-aksi tersebut oleh Barat. Yang ketiga ada pengendalian negara, yang ketiga sudah ya. Nah yang keempat pandangan orang Barat sebagai standar ganda dalam hubungan dengan negara-negara Muslim. Nah apa maksudnya? Untuk mencegah meluasnya pertumbuhan Islam melalui dukungan kepada negara-negara kepada kegiatan minoritas anti-Muslim, pengkhianatan oleh pengikut Muslim yang bersekutu dengan Barat yang dimaksudkan untuk menggusur Islam dan Muslim itu sendiri. Selanjutnya, solusi menghadapi situasi tersebut ada 3 hal ya. Yang pertama, persaudaraan universal umat Islam yang tidak terbatas pada konsep negara, bangsa, dan pandangan jihad global. Yang kedua, prinsip ekonomis dengan sumber daya minimal mampu mengalahkan musuh yang tangguh. Lalu yang terakhir, teror sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Baik, memasuki yang kedua adalah agenda metode studi Islam. Nah, di sini ada bagan dengan puncak tertinggi ada idealisme Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang ketiga yang mendominasi adalah Nabi Muhammad sebagai figur utama realitas Islam. Lalu yang melengkapinya adalah sikap konstruktif sebagai kebutuhan dan realitas historis salafisme. Nah, apa saja sih agenda metode studi Islamnya? Nah, di sini ada 5. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai figur utama realitas Islam merupakan bukti kekuatan yang telah melembaga secara turun-temurun dan merupakan tradisi yang tak bisa dihindari. Yang kedua, idealisme Islam sebagai rahmatan lil alamin atau global telah menjadi sebuah keyakinan yang tidak mudah dipengaruhi dan dihilangkan oleh tradisi apapun. Nah, yang ketiga, realitas historis salafisme. Terbukti adanya ketegangan emosional yang dibuktikan dengan lemahnya kemampuan dalam kompetisi global karena minoritas Muslim yang memiliki kekuasaan idealis untuk memaksakan Islam sebagai nilai
kekuatan, dan kekuasaan terbaik harus diakui oleh dunia. Nah, yang keempat ada sikap konstruktif sebagai sebuah kebutuhan atau terapi. Harus dibuktikan dengan adanya introspeksi diri. Nah, untuk apa? Sebagai kontrol terhadap segala bentuk realitas yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Dan yang terakhir ada terpisahnya antara Barat dan jihadi salafisme. Nah, antara Barat dan jihadi salafisme mungkin sampai hari kiamat tidak akan ketemu. Mengapa? Karena masing-masing mempunyai idealismenya sendiri-sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.